Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan mendengar kisah Abu Nawas, tokoh jenaka yang sering membuat orang tertawa, namun selalu menyelipkan pelajaran berharga di balik kelucuannya. Kali ini, Abu Nawas akan menjelaskan tentang perintah syariat sunat dalam Islam. Topik yang terdengar serius, bahkan bagi sebagian orang cukup bikin tegang. Tapi seperti biasa, Abu Nawas punya cara unik. Bahasa sederhana, logika ringan, dan humor konyol yang membuat kita paham tanpa merasa digurui. Lewat cerita ini kita belajar bahwa ketaatan tidak selalu nyaman, namun selalu membawa kebaikan, baik untuk iman, kebersihan, maupun pembentukan karakter. Mari kita simak kisahnya, tersenyum bersama, dan mengambil hikmah di dalamnya. Selamat menyimak. Abu Nawas menjelaskan definisi sunat, yakni sedikit dipotong, buang pucuknya, dan pasti banyak manfaat. Suatu hari di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid bertanya sambil mengelus janggutnya, "Abu Nawas, mengapa umat Islam harus bersunat? Bukankah itu agak ngeri?" Abu Nawas langsung refleks menutup kakinya rapat-rapat. "Paduka Raja, hamba mohon, pertanyaan ini jangan dijawab sambil praktik." Semua menteri tertawa. Lalu Abu Nawas mulai menjelaskan dengan gaya sok pintar, sok santai, sok berani. "Satu sunat, itu sunat Nabi, bukan tren musiman." "Paduka," kata Abu Nawas, "sunat itu ajaran para Nabi. Nabi Ibrahim saja sudah bersunat, padahal waktu itu belum ada obat bius, belum ada perawat, dan belum ada tulisan tenang. Ini cuma sebentar." Para menteri langsung meringis. "Artinya," lanjut Abu Nawas, "kalau Nabi Ibrahim bisa, masa kita kalah sama pisau kecil dan dokter senyum-senyum? Dua sunat. Itu soal kebersihan, bukan sekadar tradisi." Abu Nawas mengambil kendi air dan berkata, "Paduka, Islam itu agama bersih. Wudu, mandi, pakaian suci. Nah, sunat itu ibarat membersihkan rumah." Ia menunduk sebentar lalu berbisik, "Kalau ada bagian rumah yang jadi tempat kotoran numpuk, ya dibersihkan, bukan ditutupi karpet." Raja hampir tersedak minum. 3. Sunat melatih keberanian sejak dini. Anak yang disunat, kata Abu Nawas, belajar satu hal penting sejak kecil. Sakit itu sementara, tapi pahala dan sehatnya lama. Imenobikan. Dan orang yang sudah disunat biasanya jadi lebih sabar dan cepat besar. Besar apanya celetuk menteri kerajaan. Ya, anak yang disunat akan cepat dewasa berpikirnya, dan fisiknya cepat berubah. Kesabarannya teruji. Buktinya, sudah pernah sakit segitu masa kalah sama masalah hidup. Para menteri mengangguk-angguk sambil senyum pahit. 4. Sunat itu bentuk ketaatan, bukan soal gaya. Abu Nawas berkata bijak versi dirinya. Islam mengajarkan kadang ketaatan itu tidak selalu enak, tapi justru dari yang tidak enak itulah iman diuji. Lalu ia nyeletuk, "Kalau ibadah harus selalu nyaman, nanti orang salat sambil rebahan." Istana pecah tawa. 5. Bonus dunia sehat dan bersih. Abu Nawas menutup dengan nada meyakinkan. Paduka Raja, dokter-dokter juga sepakat. Sunat itu bikin lebih sehat. Jadi ini ibadah yang pahalanya di akhirat, bonusnya di dunia. Ia lalu menunduk hormat dan berkata, "Cuma satu kerugiannya, Paduka." Raja penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas menjawab polos. "Celana sunat waktu kecil biasanya jelek dan difoto buat bahan ejekan seumur hidup." Seluruh istana meledak tertawa. Kesimpulan ala Abu Nawas, sunat itu memang sedikit dipotong, tapi manfaatnya panjang. Sakitnya sebentar, sehatnya bertahun-tahun, dan pahalanya besar, semoga sampai surga. Demikian kisah yang bernilai logika dan tersurat syariat. Semoga bermanfaat, menghibur, dan tertawa bahagia bersama keluarga. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga lancar rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.